warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mareti Utami dengan NIM 2230603223, program studi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mereview jurnal untuk menyelesaikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Jurnal yang pertama yaitu tentang analisis tingkat kesehatan perbankan syariah dengan menggunakan metode Camel. Penulis Muhammad Rizal dan Arini Fitria Mustapita. Abstrak jurnal ini yaitu menjelaskan bahwa penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan perbankan syariah dengan menggunakan metode Camel, yaitu Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity pada periode 2015 sampai 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki tingkat kesehatan yang baik. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam manajemen dan likuiditas. Abstrak ini memberikan gambaran umum yang jelas tentang tujuan dan hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan perbankan syariah dengan menggunakan metode Camel dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perbankan syariah dalam aspek kapital, aset, manajemen, dan liquidity. Oke, metode selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan studi literatur atau DEX study. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perbankan syariah dari tahun 2015 sampai 2019. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk membandingkan hasil penelitian kesehatan perbankan syariah berdasarkan metode Camel. Selanjutnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki tingkat kesehatan yang baik dalam aspek kapital dan aset. Terdapat beberapa kelemahan dalam manajemen dan likuiditas perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan dengan memperbaiki manajemen dan likuiditas. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian hanya berfokus pada perbankan syariah, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk semua jenis perbankan. Tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan perbankan, seperti kondisi ekonomi makro dan regulasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu metode ini menggunakan analisis deskriptif yang mungkin tidak cukup mendalam untuk menggali hubungan sebab akibat antara variabel yang dianalisis. Selanjutnya yaitu kelebihan dari penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif dengan menggunakan metode Camel untuk menilai kesehatan perbankan syariah dan menggunakan data yang relevan dan terkini untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan perbankan syariah serta memberikan wawasan tentang pentingnya manajemen dan likuiditas dalam penilaian kesehatan perbankan syariah. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penilaian kesehatan perbankan syariah dengan menggunakan metode Camel. Meskipun ada beberapa kekurangan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri perbankan syariah. Oke, untuk jurnal yang kedua yaitu tentang analisis metode economic value added untuk menilai kinerja keuangan pada PT Unilever Indonesia. Penulis Muhammad Hefrizal dan Lailis Neni. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Islam Vol 4, 1 bulan Mei 2018. Oke, selanjutnya yaitu abstrak jurnal ini menjelaskan bahwa Economic Value Added atau EVA adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menentukan nilai tambah yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Unilever Indonesia selama periode 2014 sampai 2016 menggunakan metode EVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan menunjukkan perkembangan positif dengan menggunakan EVA yang lebih besar dari 0, yang mengindikasikan adanya nilai tambah ekonomis. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah menilai kinerja keuangan PT Unilever Indonesia dengan menggunakan metode EVA dan mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan menunjukkan perkembangan positif atau negatif pada periode 2014 sampai 2016. Oke, selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dan data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Data dianalisis dengan menggunakan net operation after tax, invested capital, weighted average cost of capital,
and Capital Change dan EVA. Oke, selanjutnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia selama periode 2014 sampai 2016 menunjukkan bahwa perkembangan positif dengan EVA yang lebih besar dari 0 setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi pemilik modal. Meskipun terdapat fluktuasi dalam laba usaha, EVA tetap menunjukkan hasil yang positif. Oke, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitian ini. Penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan saja, yaitu PT Unilever Indonesia, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk perusahaan lain dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, seperti kondisi pasar atau kebijakan pemerintah. Dan metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang mungkin tidak cukup mendalam untuk menggali hubungan sebab akibat antara variabel yang dianalisis. Kelebihan dari penelitian ini adalah menyajikan analisis yang komprehensif mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA yang merupakan pendekatan yang relevan dan modern, dan menggunakan data yang aktual dan relevan dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia, memberikan konteks yang baik untuk dianalisis, serta hasil penelitian dapat memberikan wawasan bagi investor dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri keuangan dan investasi. Oke, see you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.